Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrullah dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk mahasiswa 2423221004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati. Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari 1. Pemerintahan Tentara ke-16 Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura, pusat Jakarta. 2. Pemerintah Tentara kedua 25 Angkatan Darat dengan wilayah Sumatera Pusat, Bukit Tinggi. 3. Pemerintah Armada Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, pusat Makassar. Ketiga wilayah pemerintahan militer tersebut dipimpin oleh kepala staf dengan gelar Guenseikan, namun kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balik terhadap Jepang. Alhasil, Jepang tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota di Indonesia yang diserbu oleh sekutu seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang kini dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia. Dengan menjanjikan kemerdekaan, maka tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur atau yang disebut dengan Indonesia untuk merdeka. Kemudian, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin militer di Jawa pada saat itu, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan BPU PKI. BPU PKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia Merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Weddiodiningrat dipilih sebagai ketua. Ia dibantu kedua pemuda Ichibangase Yoshi, orang Jepang, yang menjabat sebagai Shuchokan Cirebon, dan wakil Indonesia yaitu Raden Panji Suroso yang menjabat sebagai kepala sekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPU PKI dilantik.
Adapun yang dilantik, anggota berjumlah 62 orang ditambah 7 orang Jepang, di mana 7 orang tersebut tidak memiliki hak suara. Pada saat itu, Insinyur Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi yang pada saat itu sering ia lakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang, Hinomaru, sejak didirikan BPUPKI. Telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara, sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi In, Jalan Pejamponan 6, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila, dan menjadi bagian dari komplek bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya, sidang ini telah dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Namun, pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya. KRT Rajiman Wediodiningrat selaku ketua sidang dinyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan mempunyai perbedaan antara satu dan lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah, perjuangan, dan semangat nasionalisme. Kemudian, setelah itu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurut dasar negara, terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Rumusannya tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Keadilan rakyat. Dan 5. Musyawarah. Dan selanjutnya,
pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia. Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara bidang yang dinilainya terlalu merebutkan hal-hal yang kecil-kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya mencakup 5 dasar negara. Negara yang disebut sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam beragaman menjadi landasan kemerdekaan Pancasila, terdiri dari 5 asas. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dalam negara atau Pancasila yang dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati hari lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila tersebut Trisila yang isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Dan yang kedua, sosio-demokrasi. Dan yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut diperas lagi menjadi Eka Sila. Atau prinsip Eka Sila adalah mendirikan negara gotong royong, artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Para pendiri bangsa telah berjuang untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita semua harus menghargai perjuangan mereka dengan apa? Dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan kita juga disatukan oleh Pancasila dalam perbedaan NKRI harga mati. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.